Selamat datang di Buka Bicara, teman-teman. Bukan sekedar bicara. Jadi, untuk Buka Bicara kali ini menggunakan tema peningkatan kepercayaan diri dan public speaking melalui organisasi dan prestasi season pertama dan dengan episode yang pertama. Perkenalkan saya sebagai moderator di sini Argi Elvin Pratikno dari D3 Farmasi dan sekarang berada di semester 4. Dan pada podcast kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman. Tentu kalian yang terutama yang eh, berkuliah di kampus TIKS Nasional, kalian sangat mengenal beliau ini. Dan narasumber kita kali ini adalah Mas Doni, mahasiswa dari TIKS Nasional Prodi S1 Farmasi. Mungkin dari Mas Doni bisa perkenalan secara pribadi, Mas. Mungkin mengenai uh, semesternya ataupun prodi, kesibukan dan lain-lain, Mas. Eh, Halo teman-teman semua, kenalin aku Doni. Di sini alhamdulillah nih diajak oleh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes untuk sharing gitu ya sama teman-teman semua. Nah, aku juga sebagai mahasiswa Stikes Nasional yang sekarang di semester 6 Prodi S1 Farmasi. Itu aja. Buat kesibukan sekarang masih bisa merasakan untuk libur sih. Jadi belum ada kesibukan yang lainnya. Ini kan mungkin besok Senin itu udah harus mulai masuk ya Mas ya, dan mulai menginjak semester 6. Nah, mungkin dari Mas Doni sendiri ada yang dipersiapkan terlebih dahulu nggak Mas untuk menginjak semester 6 ini? Eh, yang tentu tentunya harus sudah dipastiin ya. Kalau misalkan buat apa untuk KRS ataupun mata kuliahnya itu udah diambil semua. Kalau persiapan khusus sih eh, belum ada sih, karena kan biasanya tergantung masing-masing orang juga ya. Yang kadang dia harus prepare, kadang juga ya udah yang penting jalanin dulu aja. Gitu. Oke, bagus Mas. Terus gini Mas, setelah kita membicarakan kesibukan kita masing-masing, gini kan untuk podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Mas, yaitu mengenai exploring excellence, dengan subtemanya di sini peningkatan kepercayaan diri dan public speaking melalui organisasi nih Mas. Nah, sebelum kita bahas terlalu dalam mengenai topik kita kali ini, mungkin kalau boleh tahu nih Mas Doni pernah mengikuti organisasi apa saja ya Mas? Mungkin boleh diceritakan mungkin pengalaman organisasi dari SMP, SMA maupun kuliah saat ini Mas. Oke, dari SMP ya ini ya. Ya. Oke, kalau SMP sih kayaknya basic ya, sama teman-teman di sini juga mungkin banyak yang ikut kegiatan eh, untuk kegiatan kemahasiswaan atau kesiswaan. Dulu aku pernah ikut OSIS MPK. Waktu di OSIS jabatannya pasti awalnya anggota dulu, terus pernah diamanai juga sebagai wakil ketua OSIS. Terus kalau di MPK itu hanya sebagai anggota aja waktu SMP. Terus selain itu juga di SMP itu uh, juga pernah merasakan untuk mengikuti kegiatan PMR atau Pawai Merah Remaja, terus beberapa kegiatan ekskul yang lainnya, misalkan drum band dan sebagainya gitu ya. Cuman sekarang sudah tidak didalami lagi. Terus kalau di SMK gitu ya, kebetulan aku SMK teman-teman, di situ aku ikut OSIS, di situ hanya sebagai anggota, sebagai kadif aja, selama 2 periode. Selain itu juga kalau untuk kegiatan SMK, untuk organisasi kayaknya yang paling menonjol itu sih gitu ya. Karena eh, waktu itu masih dalam kondisi pandemi, jadi tentunya segala kegiatannya itu masih terbatas banget gitu. Terus di SMK itu mau menjelang kuliah, aku juga mencoba untuk ikut kegiatan eksternal. Jadi nggak cuman di sekolah aja, tapi juga ada di eksternal. Itu ada generasi berencana. Di situ aku gabung sebagai duta, terus juga sebagai forum. Eh, untuk forumnya itu kebetulan untuk masa jabatannya itu hingga
2024 kemarin, jadi baru aja purna. Terus kalau duta genrenya itu udah lama ya, udah dari 2023 purnanya. Terus juga kalau di kampus ikut Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Nasional ya tentunya. Eh, di situ juga sebagai anggota, terus diamanai sebagai Presiden BEM. Selain itu, kalau di kuliah aku juga ikut Pikarnas, itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja Stikes Nasional, yaitu sebagai tempat konseling gitu. Mungkin itu aja kalau ada yang kurang. Ya mungkin itu termasuk pengalaman yang cukup banyak sih Mas, dari mulai SMP, SMA, kemudian di kuliah. Tentu pengalaman dari SMP dan SMK itu dapat Mas Doni bawa ke perkuliahan ini sehingga sampai bisa menjadi presiden mahasiswa nih Mas. Termasuk saya itu kan termasuk anggota Mas Doni juga nih, termasuk memiliki apa ya Mas ya, kepemimpinan dari Mas Doni itu sendiri. Nah, melalui pembicaraan kita tadi Mas, dari Mas Doni sendiri kan banyak mengikuti organisasi nih. Nah, Mas Doni itu mencari tahu informasi sendiri atau Mas Doni itu mendapat informasi dari orang lain ataupun mungkin diajak gitu Mas? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk mungkin kita bagi juga ya buat organisasi ini jadi eksternal sama internal. Kalau internal tuh ya yang kita informasinya dapat dari sekolah masing ataupun dari kampus gitu. Kalau yang eksternal tuh yang di luar gitu. Nah, kalau aku kegiatan untuk eksternal itu karena tentunya karena organisasi yang begitu masif dan juga aktif di masing-masing sekolah, itu secara apa kayak tahu sendiri gitu. Jadi karena udah tersounding banyak, jadi kita bisa notice gitu setiap informasi. Terus kalau yang eksternal itu tentunya juga memerlukan effort yang sedikit lebih ekstra, jadi untuk memperkenalkan diri juga di lingkungan yang baru dan sebagainya gitu. Tapi dari kedua jenis organisasi baik internal maupun eksternal yang paling penting atau yang menjadi catatan adalah kemauan diri sendiri dulu sih gitu. Jadi dengan kita meyakinkan diri kita mau ikut organisasi, kita tentunya akan memberikan effort juga yang tentunya kayak secara ikhlas gitu. Jadi secara naluri aja aku mau gabung ini, jadi aku harus ada effort lebih di situ. Gitu. Oh, jadi emang dari Mas Doni itu sendiri emang menurut Mas Doni emang kemauan dari diri sendiri itu lebih penting ya Mas. Sangat penting lah, ibaratnya kayak niat gitu ya Mas. Daripada diajak tapi emang tidak ada niat itu takutnya nanti malah membebani anggota yang lain gitu. Nah, Mas Doni ini setelah mengikuti organisasi-organisasi yang pernah Mas Doni ikuti itu, setelah mengikuti itu apakah Mas Doni memiliki rasa kepercayaan diri Mas? Atau mungkin setelah mengikuti organisasi itu Mas Doni masih memiliki rasa yang apa ya Mas ya? Masih ada ketakutan ataupun masih ada rasa yang kurang percaya diri gitu? Oke, kalau ini kayaknya pertanyaannya tentunya untuk kepercayaan diri itu meningkat pasti gitu. Cuman ya memang di beberapa situasi ya itu nggak memungkiri tetap harus ada penyesuaian lagi, grogi dan sebagainya itu tetap masih ada. Yang penting kita percaya aja sama potensi diri kita karena uh, menurutku percuma sih orang banyak orang di sekitar kita yang memotivasi soal public speaking, soal kepercayaan diri dan sebagainya, tapi dari diri kita sendiri malah yang nggak percaya sama diri sendiri itu malah menjadi momok atau bumerang yang besar banget tuh. Nah, mungkin gini Mas, dari Mas Doni, mungkin dari teman-teman juga yang melihat di sini, dari Mas Doni sendiri, bagaimana sih Mas cara Mas Doni itu meningkatkan kepercayaan diri Mas Doni dan keterampilan, tentu keterampilan public speaking ya Mas, dari Mas Doni itu sendiri dengan mengikuti organisasi-organisasi ini. Bagaimana cara meningkatkan hal tersebut Mas? Oke, kalau aku sih buat cara meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, public speaking, tentunya satu, kita harus percaya dulu akan kemampuan diri kita. Nah, tentunya kalau kita mau apa mau diri kita itu bisa percaya sama kita sendiri, itu harus ada skill atau harus ada kualifikasi
dari diri kita yang harus dipenuhi nih gitu. Nah, biasanya kualifikasi itu bisa kita dapat dalam mengikuti beberapa kegiatan. Dalam hal ini adalah misalnya atau BEM sendiri nih. Nah, karena dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tentunya akan memaksa kita untuk selalu berinteraksi dengan banyak orang, secara tidak langsung melatih gimana sih cara kita menyampaikan informasi kepada orang. Karena kan masalah komunikasi, masalah public speaking, dan kepercayaan diri adalah penyampaian informasi ya menurutku. Jadi kayak seberapa mahir sih kita bisa menyampaikan informasi ke orang lain gitu. Satu itu, jadi kita harus percaya dulu sama kemampuan, terus asah skill dengan ikuti organisasi. Selain itu mungkin banyak latihan, kalau misalkan banyak metode ya yang ngomong di depan cermin, jadi sebelum dia ngomong dia udah latihan dan sebagainya, dia udah skrip dan sebagainya gitu. Tapi itu juga harus menyesuaikan situasi juga ya, kalau misalkan memungkinkan untuk hal yang ingin kita omongkan itu direncanakan, ya kita rencanakan dengan sebaik mungkin gitu. Oke. Tapi ini Mas, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kali ini Mas, mungkin dari Mas Doni, menurut Mas Doni sendiri Mas ya, apa saja sih Mas faktor untuk teman-teman nih bisa merasakan kepercayaan dirinya Mas. Jadi kayak teman-teman itu merasa kurang percaya diri itu karena apa, ataupun mungkin faktor internal ataupun eksternal Mas. Jadi menurut Mas Doni itu sendiri apa Mas? Oke, faktor internal berarti yang dari dalam diri ya, kalau eksternal yang dari luar. Oke, Iya. kalau menurutku sih kedua faktor itu pasti saling berkaitan deh, gitu. Eh, Kalau masalah kenapa orang nggak percaya diri, yang pertama adalah menurutku itu semua obrolan kita kayak ini nanti akan kembali ke diri masing-masing. Jadi pengen ngajak refleksi juga sama teman-teman yang nantinya nonton atau sedang nonton, buat refleksi lagi sama diri sendiri. Kira-kira diri kita itu udah menaruh kepercayaan belum sih sama diri sendiri gitu. Kalau misalkan belum, ya ayo dibupuk. Kalau misalkan sudah, ya tetap dipertahani, ditingkatin gitu. Jadi masalah kemauan dulu. Terus juga yang kedua mungkin nggak pede karena nggak punya apa ya, nggak punya skill, atau dia nggak ada pengalaman gitu. Sering banget kalau misalkan ngobrol sama orang kayak, aduh aku belum berpengalaman ngomong di ini dan sebagainya gitu, kamu aja dan sebagainya gitu. Lah dulu aku juga belum ada pengalaman gitu. Kalau misalkan masalah pengalaman, semua di awal itu pasti ada fase dia baru pertama kali gitu loh. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih ngomong di depan umum, tapi tiba-tiba diminta ngomong di depan umum. Terus dengan alasan belum ada dia nggak mau karena belum ada pengalaman. Nah, itu tolong banget teman-teman buat dihindari ya, ataupun diminimalisir omongan seperti itu. Karena menurutku itu udah estimate diri kita sendiri. Bahwa kita nggak mampu nih buat ngobrol di depan umum. Padahal kita mampu gitu. Dan mencoba itu nggak ada salahnya loh teman-teman. Terus juga kalau misalkan kalian mau ngobrol soal pengalaman ataupun mau cari pengalaman dan sebagainya, ya menurutku kita bicara mahasiswa ataupun siswa ya dengan ikut organisasi. Iya. Jadi emang dari pengalaman Mas Doni sendiri, emang untuk meningkatkan kepercayaan diri itu dengan mengikuti organisasi salah satunya ya Mas, itu cukup penting lah untuk teman-teman di Benar-benar. luar sana yang ingin meningkatkan kepercayaan diri, karena itu cukup penting ya Mas, karena itu sangat berguna untuk kedepannya, mungkin untuk tes untuk kepada dosen ataupun pekerjaannya nanti gitu. Nah, tapi nggak terasa sih Mas, ini sudah sampai di penghujung acara. Oke. Uh, karena waktu yang cukup terbatas dan juga masih ada untuk podcast selanjutnya nih Mas setelah ini. Nah, pembahasan ini sangat menarik sekali bagi teman-teman di sana yang membutuhkan rasa ingin kepercayaan dirinya. Ternyata bergabung di organisasi itu bisa dapat meningkatkan kepercayaan diri dan public speaking. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Doni, termasuk salah satu narasumber kita kali ini. Terima kasih karena telah memberikan sharing dan pengalamannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Doni hari ini dapat
menambah referensi untuk teman-teman di sana. Teman-teman juga dapat melihat langsung siaran live ini di dalam Instagram, siaran ulang maupun di YouTube nanti semisal di upload. Nah, dan sampai bertemu untuk teman-teman semuanya di episode buka bicara selanjutnya. Namun nih Mas, sebelum kita menutup pembicaraan kali ini, izinkan kami Mas untuk membicarakan ataupun untuk mengajak teman-teman di luar sana mengikuti magang BEM kali ini, karena untuk periode kali ini kita akan mengadakan magang untuk teman-teman terutama mahasiswa STIKS nasional ya Mas, terkhususnya itu kalian dapat mengikuti magang ataupun mendaftar magang di dalam link form yang telah kami kirim. Nanti teman-teman dapat mendapatkan informasi di IG BEM STIKS nasional tentunya, dan juga teman-teman kalian yang mungkin menjadi BEM STIKS Nas di satu kelas kalian. Nah, untuk teman-teman nanti tentu dapat mengikuti magang ini selama periode yang telah ditentukan, dan juga kalian akan mendapatkan sertifikat tentunya SKP dan juga pengalaman yang sangat penting, dan juga proker-proker yang cukup menarik, karena Mas Doni juga tahu kita sebentar lagi nanti juga akan ada PKKMB dan juga SHF yang akan dilaksanakan, dan juga proker-proker yang lain nih Mas. Nah, mungkin saya juga ingin meminta tolong untuk Mas Doni disampaikan nih Mas, ataupun mengajak teman-teman mahasiswa yang lain melalui pengalaman dan juga apa ya Mas ya, pengalaman yang menarik nih Mas di dalam BEM STIKS nasional itu sendiri seperti apa Mas? Oke teman-teman, jadi ini mungkin kayak di awal testimoni gitu ya, ikut BEM STIKS nasional itu gimana gitu. Kalau dari aku alhamdulillah sudah ikut BEM STIKS nasional itu kurang lebih 2 periode, nggak kurang lebih deh, pas 2 periode. Di situ banyak banget hal yang bisa diajarin ya, khususnya dalam hal relasi atau bagaimana sih cara kita berinteraksi, komunikasi sama orang yang mungkin kalau di rumah sendiri ataupun di kampung kita sering banget nggak tegur sapa gitu ya sama tetangga dan sebagainya. Tapi di BEM kita ini bisa mengajarkan banget gimana sih cara kita buat berinteraksi sama teman-teman kita, sama rekan apa ya, rekan tim ataupun rekan kerja nantinya gitu. Dan apa ya, dengan gabung di BEM STIKS aku bisa dapat banyak pengalaman pengalaman untuk berlatih manajemen, terus buat melatih apa ya, kemampuan aku untuk komunikasi, dan juga peluang-peluang lain yang mungkin kalau misalkan aku nggak gabung organisasi itu aku nggak bakal dapat. Contohnya adalah relasi mungkin dengan BEM-BEM ataupun dengan teman-teman yang ada di luar kampus tingkat nasional gitu. Jadi dan dengan adanya magang ini kalau aku apa masih semester awal atau masih memenuhi kualifikasi dari yang dipersyaratkan, kayaknya aku bakal gabung sih teman-teman. Jadi kayaknya nggak ada kata enggak buat teman-teman uh, gabung di magang BEM kali ini, gitu. Terima kasih terhadap Mas Doni karena telah memberikan informasi kepada kami dan juga teman-teman di luar sana, karena menurut Mas Doni juga organisasi itu sangat penting. Benar. Karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemudian pengalaman, dan juga mendapatkan spesifikasi yang lain untuk pengalaman ataupun untuk kalian kedepannya nih teman-teman. Termasuk nanti kalian juga dapat SKP, karena SKP itu cukup penting ya Mas untuk perkuliahan di sini ataupun dimanapun. SKP itu sangat penting, dan juga tentu ini sangat berharga untuk kalian semua. Nah, cukup sekian Mas Doni, terima kasih karena telah meluangkan waktu di sini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan juga di informasi-informasi yang telah ditentukan nanti Mas. Terima kasih Mas. Oke. Izin menutup pembicaraan Mas. Oke. Terima kasih Mas. Keluar ya.